Lucifer menebarkan kekejian dan pembunuhan dengan berbagai cara, mengirimkan anak buahnya agar mengambil damai sejahtera di antara manusia. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. nama kata lain adalah. Salam saudaraku, kita jumpa lagi awal tahun 2021. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi sebelum kita membahasnya, kita akan saksikan satu pujian terlebih dahulu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Dua jalan menuju surga, banyak jalan menuju neraka. Saudaraku yang kekasih, sesuai dengan kebenaran ilahi, hanya 1/3 dari seluruh roh umat manusia turun ke bumi berhasil pulang ke tanah ilahi, surga kekal. Sisanya berakhir tragis di neraka kekal. Itu bukan Pak Matius yang menyatakan, tapi firman Tuhan. Zakaria 13 ayat 7-9. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Bunuhlah gembala, bunuhlah sang anak domba, bunuhlah anak Allah. And then
aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ayat 8, maka di seluruh negeri, di seluruh negeri yang manapun di muka bumi ini, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. hanya 1/3 yang tinggal hidup. Tetapi tentu saja yang 1/3-nya, lanjut. Ayat 9, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Itu dia. Tinggal pilihan kita. Apakah ikut yang 1/3 atau ikut 2/3? Kita akan lihat Wahyu 13 ayat 18. Sesungguhnya sudah diinformasikan kepada umat manusia bahwa 2/3 akan ikut iblis menuju neraka kekal. Terdiam di neraka kekal, neraka selama-lamanya. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Bilangan binatang. Ya, bukan lagi manusia. Roh yang akan masuk ke neraka kekal namanya ikut binatang. Binatang itu iblis. Lanjut. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Seorang manusia, probabilitasnya, kemungkinannya. Dan bilangannya ialah 666. 666/1000 sama dengan 2/3. Saudaraku yang kekasih, jalan yang sempit menuju surga kekal juga hanya dua, yakni jalan Taurat dan kitab para nabi atau jalan perbuatan. Ya, Matius 22 ayat 34 sampai 40, yaitu jalan perbuatan. Agama banyak sekali, agama yang manapun, religi yang manapun, itu termasuk jalan Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan baik-baik, apakah kita masuk ke jalan itu, memakai jalan itu? Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum yang terutama? Tanda tanya. Jawabannya, lanjut. 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah, coba kau ulang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, itu caranya untuk memakai jalan menuju surga kekal melalui Taurat dan kitab para nabi. Nggak bisa salah-salah. Ya, nggak bisa salah-salah. Lanjut. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu yang terutama dan pertama. Selanjutnya. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu. Yang sama dengan itu kasihilah sesamamu manusia. Lanjut. Seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Ada jalan yang lain yang sejak 2000 tahun yang lalu diproklamirkan oleh Sang Anak Domba, yaitu namanya jalan Injil Kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 23. Perhatikan baik-baik, ini bukan agama, ini Injil Kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, yaitu mengikut aku, mengikut Anak Domba, mengikut Anak Allah, mengikut Yesus Kristus. Harus
menyangkal dirinya, satu syaratnya, memikul salibnya setiap hari, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. barulah dikatakan boleh mengikut aku. Itu jalan Injil Kerajaan Allah. Saudara nanti bisa baca di ayat-ayat selanjutnya, tapi akan kita bahas. Sebagai makhluk yang dinamis, saudaraku yang kekasih, manusia dipersilahkan memilih. Ulangan 30 ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Sebetulnya tidak terlalu sukar untuk menempuh, untuk memilih jalan ke surga kekal. Tidak terlalu sukar. Lanjut. Dan tidak pula terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, ada di depan mata kita, di dalam kehidupan kita, bahkan ada di dalam kehidupan kita. Ayat 12. Tidak di langit tempatnya, sehingga Jauh di langit, bukan. Terus, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 13, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, sangat dekat kepadamu. Perhatikan baik-baik, sesungguhnya tidak sulit. yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Untuk dilakukan, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Lanjut. Ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Seumat manusia silahkan memilih, memperhadapkan kepadamu. Jadi jangan berpikir Allah itu kejam, memasukkan orang ke neraka semaunya sendiri. Tidak. Pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Besok dibilang pada hari ini, lusa pada hari ini. Artinya saudara memilih pada hari ini kehidupan dan kecelakaan. Lanjut. Ayat 16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Supaya engkau hidup, ada sudah tadi adalah syaratnya, dan bertambah banyak, and then, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. itu dia. Sekarang sekali lagi terpulang kepada manusia masing-masing untuk memilihnya. Mengapa cuma sepertiga yang kembali ke surga kekal? Untuk masuk kerajaan surga memang bukan hal yang mudah. Diumpamakan seperti unta yang segitu besarnya masuk ke lubang jarum. Ya. Hanya manusia-manusia yang totalitas taat kepada Allah. Manusia-manusia yang totalitas taat kepada Allah. Perhatikan baik-baik untuk jalan perbuatan. Matius 5 ayat 19. Jalan perbuatan, totalitas. Ya, sudah sangat jelas yang kita baca. Matius 5 ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Yes. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Itu dia, saudaraku yang kekasih, itu. Maka untuk jalan itu jalan Taurat dan kitab para nabi, untuk jalan yang disebut sebagai jalan Injil Kerajaan Allah, Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Tadi memuliakan Allah, sekarang versi memuliakan Allah itu kayak apa? Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yes. Dan ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Menjadi murid Tuhan.
That's all. Menjadi murid Tuhan dengan berbuah banyak itu namanya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, menyanyi untuk kemuliaan Tuhan, silakan aja. Tetapi memuliakan Tuhan dari kacamata ilahi, dari kacamata Allah adalah berbuah banyak, menjadi murid Tuhan. Lalu persoalannya, ya, manusia yang berkriteria yang saya sebut kemudian tidak mungkin masuk surga kekal. Ini penting. Mana-mana yang tidak mungkin masuk surga kekal, ya, itu sudah ditetapkan. Mari kita tengok supaya jangan nama kita sendiri termasuk di dalamnya. Mari kita tengok. Tetapi kita baca dulu, kita banyak membaca hari ini karena penting sekali. Mumpung masih bisa membaca dan mendengar. Wahyu 21 ayat 8. Perhatikan siapa saja yang tidak boleh masuk ke surga kekal. Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Kita akan bahas tentang itu. Yang pertama adalah orang-orang penakut dan penyembah berhala. Manusia yang takut kepada maut. Ya, sebetulnya banyak sekali orang manusia yang takut kepada maut. Ibrani 2 ayat 15. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Bahwa sekali lagi, orang-orang penakut, penyembah berhala, ya. Ibrani 2 ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Perhambaan karena takutnya itu dihapuskan oleh sang anak domba 2000 tahun yang lalu tadi. Kemudian mencari perlindungan. Mereka yang takut, orang-orang penakut akan mencari perlindungan kepada iblis. Yesaya 28 ayat 15. Perlindungan kepada iblis. Perhatikan baik-baik. Ini mungkin di antara kita, ya, atau di antara saudara kita. Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Dan dengan dunia maut. Kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Yes. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Itu dia, saudaraku. Kita orang-orang tersebut karena takut akan mati, takut kutuk, takut segala macam, maka mereka minta perlindungan kepada iblis, dan kemudian iblis pun memberikan fasilitas yang namanya kebohongan. Ya, tadi udah dibacakan, atau memiliki Allah lain sebagai berbagai bentuk yang diberhalakan. Ya, saudara bisa baca Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Baik berhala-berhala lama berupa patung-patung, pohon besar, ada lagi berhala yang modern. Ya, mereka sangat tergantung pada yang namanya Tuhan Allah huruf kecil, Tuhan huruf kecil, harta, uang, semuanya itu sama dengan patung-patung berhala. Saudaraku yang kekasih, mereka serta merta menerima tawaran iblis tentang keduniawian. Ya, saudara bisa baca Lukas 4 ayat 5 sampai 7, atau tergiur tawaran hutang maut oleh iblis. Iblis menawarkan. Ya, banyak beredar. Dari dulu sampai sekarang masih banyak beredar tawaran iblis. Saudara bisa baca Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Lucifer akan memasukkan roh manusia tersebut dalam kandang kerajaan dunia yang penuh dengan keduniawian. Wahyu 17 ayat 4.
iblis akan memasukkan. Jadi saudara jangan ikut berpikir, enak sekali dia kaya, gampang masuk surga. Justru orang kaya sulit masuk surga. Apalagi orang kaya yang berasal bukan dari Tuhan. Wahyu 17 ayat 4. Wahyu 17 ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Itu dia. Itulah dunia iblis yang ditawarkan kepada umat manusia. Yang kedua, orang-orang yang bekerja bagi iblis. Tukang-tukang sihir dan semua pendusta. Manusia-manusia yang takut dan terkagum-kagum. Ada yang takut tapi ada juga yang terkagum-kagum pada pameran metafisis. Banyak pameran metafisis yang ditampilkan oleh iblis, yang ditampilkan oleh anak-anak buah Lucifer. Yang ditugaskan iblis untuk merekrut manusia-manusia menjadi anak buahnya. Perhatikan, saudara bisa baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 16. Sehingga manusia-manusia tersebut mengambil bagian untuk bekerja bagi iblis, memakai akalnya, tanda di dahi, dan memakai karyanya, tanda di tangan. Mereka mendustai manusia, baik sebagai tukang sihir, ya, tukang-tukang sihir, maupun sebagai nabi-nabi palsu. Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu adalah nabi-nabi palsu, atau yang menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan berbagai jimat dan sejenisnya. Saudara bisa baca Roma 1 ayat 21 sampai 32. Supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar. Yang terakhir, yang ketiga adalah orang-orang keji, pembunuh, orang-orang sundal. Manusia-manusia jenis ini sebagian besar terkait dengan Lucifer. Wahyu 17 ayat 5. Babel besar, sebutan Lucifer adalah Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur atau dari kekejian di muka bumi. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Itu dia. Lucifer menebarkan kekejian dan pembunuhan dengan berbagai cara. Mengirimkan anak buahnya agar mengambil damai sejahtera. Mengambil damai sejahtera di antara manusia. Sehingga kasih menjadi dingin. Kasih ilahi manusia menguap. Dan mereka saling membunuh. Ini yang terjadi pada banyak manusia. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Perhatikan baik-baik saudaraku yang kekasih. Kalau kita kemudian kasih mulai hilang, kasih menjadi dingin, maka kita sudah mendengar tawaran iblis, bahkan menginginkan tawaran anak buah Lucifer tersebut. Wahyu 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka mentera yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, Yes. dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Sebilah pedang yang besar untuk saling membunuh, untuk siap dibunuh oleh iblis. Lucifer banyak merangkul oknum-oknum raja-raja, oknum-oknum pemimpin dunia untuk bersekutu, ya, berbuat cabul istilahnya. Wahyu 17 ayat 2. Perhatikan baik-baik bahwa oknum raja-raja, oknum pemimpin-pemimpin dunia. Wahyu 17 ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Mabuk dengannya, dengan Lucifer, dengan memberikan kepada raja-raja itu hidup di dalam kelimpahan. Wahyu 18 ayat 9a.
hidup di dalam kelimpahan sehingga para pemimpin manusia tersebut takluk dan menuruti segala perintahnya. Waduh, mengerikan sekali. Wahyu 18 ayat 19, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan, dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Ketika bumi ini berakhir, mereka menangis. Saudaraku yang kekasih, tentu saja tidak cuma raja-raja atau oknum raja-raja dan oknum pemimpin manusia yang sebagian besar dikendalikannya. Rakyat pun dari segala suku, segala bangsa, rakyat jelata dari berbagai suku dan bangsa juga menjadi sasaran Lucifer untuk ditundukkannya. Wahyu 17 ayat 1, untuk ditundukkannya. Maka saudaraku yang kekasih, info kebenaran ilahi bahwa 2/3 roh manusia masuk ke neraka kekal bukan hal yang untuk nakut-nakutin. Faktanya demikian. Rakyat juga 17 ayat 1. Wahyu 17 ayat 1, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Duduk di tempat banyak airnya artinya 15, yang duduk di atas banyak airnya, di tempat yang banyak airnya. Ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, dan rakyat banyak, dan kaum, dan bahasa. Ini dia. Ya. Lucifer mencoba menundukkan seluruh umat manusia. Baik mereka berprofesi pedagang, saudara bisa baca kalau saudara pedagang. Wahyu 18 ayat 3, ayat 11 sampai 16 saudara bisa baca. Kaum pekerja sekuler, karyawan, saudara bisa lihat sasarannya Wahyu 18 ayat 17 sampai 19. Tentu saja manusia-manusia dari segala kalangan tersebut terseret oleh keduniawian. Hatinya berada di uang, hatinya berada di harta. Seumur hidupnya cuma memperjuangkan prestasi untuk sekulernya, nggak pernah memikirkan vertikal, hanya horizontal saja. Itu pun minus. Saudaraku yang kekasih, itu namanya keduniawian yang disodorkan oleh Lucifer. Saudara sepanjang hidupnya berdagang mencari untung, sepanjang hidupnya hanya kerja sampai mati. Gak pernah memikirkan bahwa ada Sang Maha Pencipta yang menciptakan saudara dan saya. Jadi jika pasca, sekali lagi, jika pasca kiamat nanti cuma 1/3 yang dari seluruh roh manusia yang pernah turun ke bumi, kemudian masuk ke surga kekal, dapat berhasil masuk surga kekal, kembali ke tanah air, maka tidak aneh bukan? Tidak aneh. Fakta tadi menunjukkan bahwa saya dan saudara secara pribadi harus mewaspadai. Mari tengok daftar tadi. Apakah kita berada di mana? Lalu bagaimana cara kita pulang ke surga kekal? Ada 2 jalan menuju surga kekal. Tadi sudah dalam prolog disampaikan, yaitu jalan Taurat dan kitab para nabi atau jalan perbuatan. 2, jalan Injil Kerajaan Allah atau jalan kasih karunia. Saudara tinggal pilih. Seperti apa Pak? Oke, kita akan bahas keduanya dalam tayangan mendatang. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah menyampaikan apa yang ingin kami ketahui, ingin roh kami ketahui, supaya kami boleh berjalan di dalam Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang rindu pulang ke tanah air surga kekal kelak. Tuntunlah Bapa secara pribadi lepas pribadi supaya anak-anak-Mu sampai di tempat yang di mana kami diciptakan dahulu kala. Di dalam Kristus Yesus hamba serahkan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Haleluya.